Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aris dan tim. Siapa Mas siapa? Anton. Mas Anton. Wah, sama-sama 2A, double A. Nah. Ya, alhamdulillah akhirnya saya bisa berkunjung ke kebun anggur Api. Api. Oh, Api. Iya. Oke. Warga Tanling TV, saat ini saya berada di kebun anggur Api. Itu tepatnya di komplek perumahan Ujung Berung Indah, Kota Bandung. Jalan tepatnya Bapak? Jalan Segar 6, Blok K6. Jalan Segar 6, Blok K6. Nah, ini yang menarik apa? Warga Tanling TV, yang menarik adalah ini kebun anggur yang akan kita lihat bersama. Ini berada di komplek perumahan. Ini yang luar biasa dari Pak Nandang ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan beliau, Pak Nandang, pemilik kebun anggur Api. Oke, Pak Nandang, terima kasih waktunya. Puasa-puasa saya harus minta waktunya Pak Nandang. Gak ada masalah. Siap, Pak Nandang. Sebelum kita ngobrol banyak, ini Pak Nandang latar belakangnya apa ini Bapak ini kok punya kebun anggur seperti ini? Bisa diceritakan? Sebelumnya saya Kapolda Riau dan Kapolda Sulbar. Sekarang jadi petani anggur. Wah, warga Tanling TV, ini luar biasa. Beliau ini Pak Nandang ini mantan Kapolda Pak ya? Ya, mantan pada masanya. Pada masanya mantan Kapolda, tetapi sekarang bergerak di bidang pertanian. Iya. Anggur. Apa yang mendorong Bapak? Yang mendorong saya kenapa saya menanam anggur, kebetulan saya suka anggur. Saya paling suka sambil nonton TV, dulu belum nonton YouTube. Nonton TV saya ngemil buah anggur, ya. Nah, saya pikir-pikir pas begitu pandemi nggak boleh, kebetulan saya punya hobi main golf, nah, sehingga saya lihat di YouTube, wah ada anggur nih. Nah, terpikir oleh saya, apa yang saya pikirkan. Jadi saya memulai tanam anggur ini untuk mengatasi bagaimana kesenjangan makanan yang memiliki nilai manfaat bagi tubuh itu luar biasa, ya. Anggur ini. Nah, sehingga saya saya bikin kebun dengan visi saya yang utama adalah edukasi. Oke. Jadi saya bukan menjual buah yang saya utama. Yang saya jual ilmu pengetahuan tentang tata cara keterampilan bercocok tanam anggur. Nah, dan otomatis kalau berbicara cocok tanam anggur kan harus ada bibit. Makanya saya menyediakan bibit dengan harga ya relatif lah. Jadi kalau orangnya nggak itu, saya bukan kayak di supermarket harga segitu harus sekian. Jadi kita fleksibel. Kalau kira-kira bambu kita bantu. Wih, luar biasa sekali. Terus yang keduanya, siap. Di samping edukasi, wisata. Wisata ini kan menyenangkan hati orang. Nah, kadang-kadang ibu-ibu nyampe ke kebun ini, Pak, serasa saya sampai di taman surga. Alhamdulillah. Artinya dia senang kan? Nah, dia senang, otomatis insya Allah asal saya ikhlas, Allah akan memberikan pahala kepada saya. Amin. Jadi berbagi keindahan. Nah, sebenarnya bisa saja untuk diri saya. Kan ada orang orientasi kepada buah. Kalau saya enggak, orientasinya kepada edukasi. Nah, kebetulan saya kemarin sama Mas Aji baru kita menyelenggarakan pelatihan kerjasama dengan Provinsi Papua. Jadi pegawai negeri ada 40 orang, eselon 4 yang mau menjelang pensiun, kita latih di sini tentang budidaya anggur. Oke. Gitu. Termasuk beberapa masyarakat yang ada yang 4 orang, yang 2 orang kita layani. Jadi setelah kita latih, kita kasih modul. Dengan modul itu baca saja seharusnya bisa. Gitu. Tapi kan masing-masing orang pencernaannya dalam membaca itu berbeda-beda. Nah, nyatanya seperti itu. Nah, tetap kita akan guide. Dan jadi orang yang sudah beli, Mas Aris ya, yang sudah beli bibit ke kita masukkan dalam grup Sobat Api. Di mana grup itu untuk konsultasi, apapun masalahnya dikonsultasikan kepada kita berikan solusi. Bapak, ini
Kira-kira ada berapa jenis anggur yang ada di sini, Bapak? Kalau saat ini tidak kurang dari 132 varian. 132 varian. Karena saya awal nanam saja sudah 40 varian lebih. Luar Yang biasa. sudah berbuah ada sekitar 60-an Mas ya. Iya. Nah, karena yang itu masih baru-baru nanam. Jadi bertambah terus. Oke. Ada varian baru namanya Tamaki. Itu harus penuh matahari full ya, Pak? Ya, minimal 6 jam. Kita paling penting dikasih atap. Karena atap itu sebenarnya jaminan untuk tidak kena hama enggak. Hanya mengurangi terutama jamur. Karena hujan itu membawa jamur. Nah, nanti saya kasih contoh bagaimana bercocok tanam grounding di tanah. Yang saya lihat orang gali di tanah langsung tanam, tapi tidak ada pembelajaran bagaimana menanam di tanah itu. Nah, saya dapat pelajaran di kebun ini. Saya nanam di tanah, kemudian saya kasih tembok keliling, tapi tanaman dimasuk di dalam permukaan tanah. Pada saat hujan, air merembes ke dalam. Apa yang terjadi? Pertumbuhan daun nggak ada masalah, ya. Tapi buahnya busuk dan pecah. Sehingga apa? Saya harus cari cara untuk mengatasi. Saya gali 40 cm, kasih hebel di tembok untuk mengurangi rembesan air, termasuk saya tutup semua supaya air tidak tergenang. Jadi kalau lewat bawah merusak buah, kalau lewat atas daun rusak, buah juga busuk. Oh, iya, oke. Pak Nandang, misalnya ini ada warga Tanling TV atau kelompok masyarakat yang ingin belajar di sini, training berlatih di sini, berapa biayanya, Bapak? Nah, jadi kita bikin program untuk pelatihan itu yang kita bikin 2 hari, ya. Tapi 2 hari itu dari pagi jam 9 sampai jam 12. Kemudian besoknya jam 9 sampai jam 12 juga. Tapi dalam praktek dari jam 9 itu bisa sampai jam 2 karena peserta pelatihan saking antusiasnya. Jadi ya? jam 12 nggak mau selesai, masih terus. Nah, kita batasi kalau kurang dari 10 orang, ya, kalau jumlahnya kurang dari 10, bayarnya 350 Per orang? per orang, tanpa makan, Ya. tapi kita kasih bibit. Oh iya. Kasih bibit, kita kasih modul, kita kasih juga cenderamata. Nah, yang termasuk ini Mas Aris dan Mas Anton. Nah, ini cenderamata untuk para pelatihan itu, sehingga pada saat pelatihan nggak keringatnya tinggal ngelap gitu. Oh, hanya 350.000 2 hari di sini. Itu biaya menurut saya sangat murah. Dapat bibit, dapat modul. Jadi dan 350 ilmu. kalau jumlahnya 10. Kalau jumlahnya 10. Lebih dari 10 300. Lebih dari 10 300 toh. Dapat 1 bibit. Dapat 1 bibit. Bibitnya milih atau Kita kasih pilih boleh. kalau misalnya nggak ikut pelatihan, pengunjung datang ke sini beli bibit gitu, Oh, bisa. berapa itu rata-rata bibit? Ya paling murah kita kasih 100. Paling murah 100 ya. Ya. Itu udah tumbuh, udah Udah sesuai kriteria. Jadi ada syarat itu kalau untuk bibit yang bagus, daunnya segar, jumlah daun lebih dari 10, sudah keluar sulur, terus akarnya sudah menjulur keluar. Kita punya sudah seperti itu. Wah. Nah, jadi kalau kira-kira nggak bagus nggak kita jual. Bahkan saya punya bibit banyak, namanya Nijina. Nah, di kebun saya ini belum pernah berbuah, jadi tidak saya jual. Yang saya jual bibit itu yang sudah berbuah di kebun ini. Karena sudah terbukti ya. Udah terbukti. Jadi karena saya punya pengalaman beli bibit banyak, hampir lebih dari 10, setelah berbuah tidak sesuai dengan namanya. Oh, berarti memang ada jatuh Anton tapi badannya kurus. Nah, bukan itu. Nah, Mas Aris ternyata keriting rambutnya. Nah, seperti itu, dan kita nggak tanggung-tanggung, langsung di-cutting, dipotong, disambung dengan bibit yang kita kehendaki. Oke, terima kasih Pak Nandang ngobrol-ngobrolnya siang hari ini.
saya mohon izin untuk keliling Oh, ke iya, silakan. kebun Pak Iya. Nandang. Mungkin Iya. saya juga mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Aji. Mas Aji Iya, iya. mengenai teknis-teknisnya Oh, iya, iya. nanti. Boleh. Terima kasih Pak Iya, Nandang, sama-sama, waktunya Mas. mohon izin untuk keliling di kebun Mudah-mudahan Bapak. bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Warga Tanling TV, ikuti saya terus untuk keliling di kebun anggur Apih bersama saya, Abi Aris Bringos. Pak Haji, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, Lagi Pak apa Haris. nih? Ini biasa. Pak Haji? Ini kita juga perawatan juga menghilangkan sulur-sulur tanaman anggur di sini. Udah gitu terus sulur-sulur tanaman membuang tunas air gitu. Cabang-cabang yang kiranya tidak berfungsi kita buang-buang. Oke, warga Tanling TV, ini Pak Haji, ini ahlinya tanaman anggur di kebun anggur Apih. Pak Haji, ini kita mau belajar banyak. Ya, siap. Warga Tanling juga supaya lebih tahu lagi. Kita akan mulai dari lihat bibit dulu, boleh? Ya, silakan. Oke, siap. Iya. Warga Tanling TV, ikuti saya bersama Pak Haji Aris Bringos. Kita lihat pembibitan. Ya. Mantap. Sebentar, Pak Haji. Ya. Ini saya baru lihat ini model apa? Anggur model ini sistem gimana ini model dipakai ini? Ya. Ini sistem, jadi di sini itu ada beberapa sistem, salah satunya ya ini tadi sistem teralis Y. Ada para-para yang begini Pak Aris, ada juga ya, para-para ya ini ada juga tambulan pot yang di dalam pot itu. Oke. Dan ini salah satunya yang di teralis Y. Ini namanya teralis Y. Oh, Jadi karena bentuknya Y ya? ya betul. Oh, iya, Jadi iya. rata-rata buat perkebunan itu mengkebunkan itu rata-rata pakai teralis Y itu yang ada di kita dan di luar itu biasanya begitu Pak Aris. Nah, ini juga gitu nanti pembuahannya di sini. Primer, sekunder kita tidurkan di sini, udah gitu kita buahkan di pruning di sini akhirnya keluar buah di sini. Ini calon-calon buah Oh, itu itu di calon sini. buahnya Iya. udah keluar. Nanti tersiernya di sini Pak Aris. Kemudian ada berapa sistem ini, Mas Haji? Ada sistem Y. Ya, ada Kemudian juga tambulan pot. tambulan pot. Ada Ini lagi para-para. nggak? Ini para-para ya. Ada vertikal gordon di sini. Vertikal. Vertikal. Tumbuh aja lurus gitu tanpa kita belokkan. Oh, mana ada? Ada di sana juga ada. Oke, Gitu, mari ya. kita lihat ya. Vertikal Gordon. Gordon. Oke, Ya. kita lihat. Nah, ini Pak Aris, ini salah satu sistem yang sudah saya bilang tadi vertikal Gordon. Jadi kita nggak belokin, kita nggak ke atasin. Ini tanaman anggur aja gitu, seperti tanaman lain, pohon anggur gitu. Jadi dia cuma lurus saja. Menarik ya. Ya, ini lurus, udah gitu ranting-rantingnya kita buahkan. Di sini ada buahnya di sini. Ini ada buah lagi di sini. Nih, ada buah lagi. Ini ada buah lagi. Jadi begini aja. Jadi sangat mudah sekali anggur itu untuk dibuahkan sebenarnya gitu, Pak Aris. Wow. Luar biasa menarik. Pak Haji, Siap. itu kan ada sekian banyak anggur kan yang ada Ya. di sini. Tadi Ya. Bapak sebut ada 100-an lebih. Iya. Nah, ini yang paling manis yang mana? Semuanya manis, Pak. Semuanya Apalagi dibikin jus. Oh, dibikin Karena jus. dikasih gula lebih manis. Oh. Tapi nggak usah di jus juga, anggur itu manis sekali, Pak. Bricknya dia bisa sampai di atas 20 brick. Di Jadi atas manis sekali. Iya. Oh, brick itu maksudnya gimana? Ya, tingkat kemanisan. Ada Oh, kita tingkat jadi kita ada alat untuk mengukur brick. gitu. Oke. Ada nanti boleh kalau misalnya mau Iya. gitu kita tes. Oh, oke. Sekarang Boleh. boleh kita coba untuk tes Monggo, kemanisan. monggo, silahkan, Oke. silahkan. Ini Ya. yang menarik. Jadi tes kemanisan anggur, mungkin banyak warga Tanling TV yang belum tahu ternyata anggur itu ada namanya apa tadi, Pak? Tes brick. Tes break untuk Iya. mengetes tingkat kemanisan anggur. Ikuti terus, ini semakin menarik. Ini varian Oscar, Pak. Varian Ya, ini Oscar. varian Oscar. Ini mau kita coba, kita tes bricknya, tingkat kemanisannya. siap. Kita metik 2 aja. Nanti kita tes brick atau sekarang. Sekarang. Nah, sekarang ini begini caranya. Oh, diperes ya? Iya, Ya, jadi kita airnya gitu. keluarkan airnya, Heeh. baru kita lihat. Tinggal sorot angka. 23. Oh, gitu ya? Iya. Boleh dicicipkan nggak? Boleh Pak? Oh, dicicip. siap. Nah, kasih. Ini kalau ini. Ya. Apa yang dipotong ini? Yang Ah. dipotong itu. Ini beda. Sama. Ya, ini yang udah di Ya, ya ini pasti manis, pasti crunchy, enak, keras gitu. Wah, gila. apa kata Mas? Iya.
Gimana? Ini anggur terenak yang pernah saya makan seumur hidup, sumpah bro. Iya. Luar biasa. Ya boleh kalau mau ngicip lagi Pak. Seenak ini Bapak ya. Dipotong aja Mas untuk beliau nanti. Ya. Wow. Nah. Crunchy. Luar biasa Pak Nandang. Tingkat yang tertinggi sampai berapa nilai? Ada 29 kemarin kita nyoba Kyoho itu, cuman buahnya sekarang udah habis. Kyoho itu varian Jepang, varian Jepang itu termasuk anggur termahal di Jepang. Dan tersulit untuk membuahkan. Untuk membuahkan juga dan ya. Wah, luar biasa. Dan di kebun apih sini Kyoho itu udah berbuah 2 kali, udah dua kali berbuah ya Pak ya. Pertanyaan terakhir dari saya. Ini pohon anggur ini bisa bertahan berapa lama sih sebenarnya? Anggur dengan perawatan yang bagus, Pak Aris, bisa sampai puluhan tahun. Contohnya di Bali itu udah sekitar 50 tahun. Dan anggur yang Indonesia nggak ada anggur. Indonesia itu nggak ada anggur, tapi di Indonesia, banyak tanaman anggur. Soalnya pada zaman Belanda dulu orang Belanda bawa ke Indonesia buat kebutuhan wine itu tadi. Oke, Gitu. ya. Jadi anggur yang zaman Belanda udah berapa puluh tahun, Pak Arif? Kan udah ratusan tahun. Sampai sekarang yang varian Resmaster, yang varian Isabel itu namanya, anggurnya asem karena diperuntukkan buat wine itu tadi. Nah, itu sampai sekarang ada. Dan sekarang dengan munculnya table grape anggur-anggur meja itu, anggur yang zaman Belanda, bawaan Belanda itu dipotongin, dibuat terus stok atau batang bawah. Nah, yang atasnya enteresnya dari anggur yang impor ini tadi. Nah, begitu, ini yang Pak sangat Aris. menarik keterangan dari Mas Aji, dari Pak Nandang ini. Jadi ternyata anggur ini bisa bertahan sampai puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Dengan catatan Perawatannya benar. Ini mungkin yang banyak nggak diketahui juga ya. Iya. Dan nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa Harus asal-asalan. perhatian. Harus serius, harus benar-benar dirawat. Betul. Karena Betul, proses Pak. tidak mengkhianati hasil. Betul, Pak Aris. Ya, ya, ya. Proses bagus belum tentu juga menghasilkan, apalagi kalau prosesnya nggak benar. Oke. Oke, warga Tanling TV, ini tadi liputan singkat saya AB Aris Bringos di Kebun Anggur Apih. Terima kasih Pak Nandang, terima kasih Pak Haji Ya, sama-sama, Pak Aris. atas berbagi ilmunya kepada seluruh warga Tanling TV. Dan jika warga Tanling TV ingin mendalami lebih lanjut mengenai cara bertanam budidaya anggur, silahkan warga Tanling TV datang ke tempat ini untuk mengikuti pelatihan, karena pelatihannya sangat terbuka untuk umum. Dan jangan lupa like dan subscribe Tanling TV. Dan juga jangan lupa Pak Nandang ini punya channel juga namanya Kebun Anggur Apih. Kebun Anggur Apih di channel YouTube-nya. Nah, itu banyak mempelajari di sana. Oke, tetap sehat supaya tetap berkreatif, dan kita berikan salam bagi warga Tanling TV. Ya. Salam Tanling TV. Bisnis agri tidak pernah mati.